Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, musyahidin musyahidat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini mengaji kitab Al-Matjarur Rabih fi Sawabil Amali Sholeh, pengarang yaitu Al-Imam Al-Hafidh Syarafuddin Abdul Mukmin bin Khalaf Ad-Dimyati, yaitu disertai dengan kitab syarahnya yaitu Muhammad Husam Baidun dengan materi yaitu cintailah sholat sunat pada juz 1 Shahifah 89. Bismillahirrahmanirrahim. Abwabu sholat tatawu'i, beberapa bab sholat sunat. Abwabu sholat tatawu'i fil baiti, beberapa bab sholat sunat di rumah. An Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala shallu ayyuhan nasu fi buyutikum fa inna afdhala sholatil mar'i fi baitihi illa sholata al maktubata rawahu an-Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah. Hadis diriwayatkan dari sahabat Zaid bin Sabit bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sholatlah kamu hai manusia di rumah-rumah kamu. Sesungguhnya sholat yang paling utama dari seorang adalah sholat yang berada di dalam rumahnya, kecuali sholat maktubah yaitu sholat fardu. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Imam Ibnu Khuzaimah. Maka dari hadis di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa kita semua ini disunatkan untuk sholat, memperbanyak sholat sunat di rumah. Sebab kalau sholat sunat di rumah maka akan terjaga keikhlasannya. Sholat sunat di rumah tidak dilihat oleh tetangga, tidak dilihat oleh orang lain, tidak dilihat oleh saudara. Sholat sunat di rumah yang tahu, yang dilihat adalah yang dapat melihat adalah diri sendiri, dan yang dapat melihat adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sholat sunat di rumah, sholat sunat itu sangat dianjurkan di rumah dalam rangka untuk menjaga keikhlasan ibadah kita, supaya kita jaga ibadah kita supaya ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali sholat fardu. Sholat fardu disunatkan untuk berjamaah di masjid atau di langgar atau di musola atau di tempat yang lain. Tetapi setiap ibadah sholat itu disunatkan untuk dilakukan di rumah, kecuali beberapa hal yang memang sholat sunat yang disunatkan untuk berjamaah, seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat istisqa, kemudian sholat sholat minta hujan, sholat kusuf, gerhana matahari, gerhana bulan, itu disunatkan meskipun dia adalah sholat sunat, tapi disunatkan untuk berjamaah secara bersama-sama. Terus sholat sunat yang disunatkan di rumah itu sholat apa? Yaitu berupa sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, kemudian sholat tahajud, kemudian sholat tasbih, kemudian sholat witir, kemudian sholat istikharah, kemudian sholat mutlak. Itu semuanya disunatkan dilaksanakan di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qada ahadukum as-sholata fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiban min sholatihi fa innallaha ja'ilun fi baitihi min sholati khairan, rawahu muslimun. Hadis yang sumbernya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila salah seorang di antara kamu itu melaksanakan sholat di masjidnya, yaitu sholat jamaah di masjid, maka jadikanlah bagian dari sholatmu itu dapat dilaksanakan di rumah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan di rumahnya
orang yang menjadikan orang yang melakukan sholat, yaitu Allah jadikan rumah yang baik atau rumah yang sangat baik atau sangat barokah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di sini dari hadis yang sumbernya dari Jabir bin Abdullah, di sini dapat kita pahami bahwasanya kita ketika sholat maktubah, sholat fardu itu disunahkan untuk di masjid bersama, sama istri, sama anak, yang sama sama saudara-saudara yang lain. Ketika sholat fardu dikumandangkan adzan, kemudian qomat, maka kita disunahkan untuk melaksanakan sholat secara bersamaan di masjid. Begitu halnya kita yang punya anak atau istri di rumah dalam keadaan memang cuaca baik, tidak hujan deras, tidak ada geluduk petir dan seterusnya, tidak ada kendala, maka di sini adalah disunatkan untuk melaksanakan sholat berjamaah, sholat fardu di masjid atau yang serupa dengan masjid, yaitu sarana ibadah umum, yaitu di mushola, di surau, di sekolah, di madrasah dan seterusnya. Kemudian jangan lupa bahwa jadikan rumahmu adalah bagian tempat melaksanakan ibadah sholat sunat di rumah-rumah kamu. Apabila kita melaksanakan sholat ibadah sholat di rumah kita, maka menjadikan rumah kita itu adalah rumah yang sangat baik. Rumah kita adalah rumah yang sangat sempurna. Rumah kita adalah penuh dengan keberkahan. Rumah kita ini adalah penuh dengan kebaikan, karena rumah kita ini banyak cahaya atau nur yang ada pada rumah kita. Rumah menjadi padang, menjadi terang, menjadi bercahaya. Rumah menjadi berseri. Rumah yang dipenuhi dengan kebaikan untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini sabda Rasulullah, fal yaj'al li baitihi nasiban min sholatihi, maka jangan lupa ketika setelah melaksanakan sholat jamaah di masjid, jangan lupa untuk bisa melaksanakan sholat sunat di rumah masing-masing. Sebab apabila rumah kamu jadikan sebagai tempat ibadah sholat, maka itu adalah rumah yang sangat baik, sangat barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Nabi Musa radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Qala masalul baiti, qala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala masalul baiti alladhi yudkarullahu fihi wal baiti alladhi la yudkaru fihi masalul khayyil mayyiti. Rawahu al-Bukhari. Hadis yang diriwayatkan dari Abi Musa radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, perumpamaan rumah yang di situ rumah itu adalah disebut nama Allah Subhanahu wa taala pada rumah tersebut, dan rumah yang di situ disebut nama Allah dan rumah tersebut yang tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala, itu adalah perumpamaan rumah yang hidup dan rumah yang mati. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi kalau kita sering zikir, sering menyebutkan nama Allah di rumah kita, apakah itu wujudnya itu membaca Al-Quran atau sholat sunat atau sholat fardu juga di rumah bersama anak istri, atau zikir atau membaca sholawat atau apapun, zikir apapun yang namanya tasbih, tahmid, takbir, tahlil dan seterusnya, maka di situ adalah yaitu ciri khas rumah yang baik. Rumah yang baik itu adalah rumah yang disebut nama Allah Subhanahu wa taala, rumah yang barokah, rumah yang jaya, rumah yang penuh dengan kedamaian. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Di situ adalah rumahku menuju surga ya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana rumah yang bisa menuju surganya Allah? Adalah rumah di situ adalah disebut nama asma Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang terbiasa dengan disebut yaitu nama Allah Subhanahu wa taala, rumah yang terbiasa bisa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya rumah yang barokah. Nah di sini apabila rumah itu sering disebut untuk bisa berzikir kepada Allah, maka di situ adalah rumah yang hidup. Sebaliknya, rumah yang tidak pernah berzikir disebut nama Allah, berzikir nama Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bagikan rumah yang mati atau rumah yang mati, tidak ada cahayanya, tidak ada kehidupan di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma afdalu as-salatu fi baiti aw as-salatu fil masjid
qala ala tara ila baiti ma aqrabahu minal masjidi wal an usolliya fi baiti ahabu ilayya min an usolliya fil masjidi ila an takuna sholatan maktubatan. Rawa Ahmad wa Ibnu Majah wa Ibnu Khuzaimah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Khuzaimah dan juga Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Khuzaimah, yang sumbernya dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud berkata, saya bertanya, Abdullah bin Mas'ud ini, saya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, lebih utama mana ya Rasulullah, sholat di dalam rumahku, sholat di dalam rumahku sendiri, rumah Ibnu Mas'ud berarti rumahku sendiri, atau sholat di dalam masjid ya Rasul? Rasul menjawab, ingatlah kamu mengetahui kepada rumahku di mana adalah rumahku. Kamu mengetahui atau meyakini ke rumahku sesuatu yang bisa mendekatkan diri ke masjid. Jadi bisa mendekatkan diri yang bisa dekat dari masjid. Sungguh aku sholat di masjidku, yaitu Masjid Nabawi. Sungguh sholat aku di masjidku, yaitu Masjid Nabawi, itu lebih saya cintai bagiku daripada saya sholat masjid. Saya sholat di masjid kecuali adalah sholat maktubah atau sholat fardu. Sungguh aku sholat di rumahku sendiri, itu adalah lebih saya cintai daripada aku sholat di masjid, kecuali adalah sholat maktubah, sholat fardu atau sholat fardu. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah. Maka di sini dari hadis yang di sini nomor 323 di sini, yang sumbernya dari Abdullah bin Mas'ud, kita semua ini tinggal keadaan masing-masing. Yang penting sholat, jangan tinggalkan sholat. Yang baik itu yang baik itu yang melaksanakan sholat. Yang tidak baik itu yang meninggalkan sholat. Itu yang tidak baik karena dosa besar. Ya. Terus yang meninggalkan sholat ini ada berapa gradasi, ada berapa tingkatan. Yang melaksanakan sholat berjamaah itu lebih baik. Jamaah di masjid lebih baik daripada jamaah di rumah. Jamaah di rumah pun baik bersama dengan keluarga, tapi jamaah di masjid lebih baik daripada jamaah di rumah. Yang tidak baik itu malah sholat sendirian. Kurang baik itu adalah sholat sendirian. Di rumah tidak mau jamaah, di masjid pun tidak mau jamaah. Kemudian kalau sholat fardu itu disunatkan kita semua berjamaah di masjid. Sholat fardu disunatkan berjamaah di masjid. Dalam sekali tempo, mungkin kalau kita memang tidak bisa melaksanakan sholat fardu di masjid, kita melaksanakan sholat yaitu fardu di rumah bersama anak atau istri atau bersama dengan suami. Kemudian sholat yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini adalah sholat yang berada di rumah, kecuali adalah sholat maktubah atau sholat fardu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sholat fardu, ya sholat fardu itu sholat wajib ada 5 itu maghrib, isya, subuh, duhur, asar. Maghrib, isya, subuh, duhur, asar, ada 5 itu Rasulullah sangat cinta berjamaah di masjid. Tetapi sebaliknya sholat sunat di situ yang paling dicintai adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sholat sunat yang ia lakukan di dalam rumahnya sendiri. Ya, kecuali memang umpama sholat sunat di situ adalah masjidnya dekat dengan rumah, itu tinggal pilih, bisa juga sholat di masjid silakan, bisa juga sholat di rumah silakan. Kalau memang sholat sunat itu adalah sholat tambahan dalam rangka untuk menyempurnakan kekurangan ibadah sholat kita, sholat fardu. Biasanya kalau tambahan itu, biasanya kadang kita paksakan, kita dalam keadaan lelah, keadaan payah, keadaan susah, keadaan lelah, kita tambahkan sholat yang lain, yaitu sholat sunat. Jika ini dilakukan banyak orang, kadang menimbulkan riya atau pamer atau sum'ah, atau di dalam benak hati kita ini, wah saya ini biar dikatakan orang rajin ibadah, rajin sholat sunat, ba'diyah, qobliyah, atau jika biar dikatakan saya termasuk orang yang memang sungguh-sungguh mau bertobat atau banyak amalnya.
Ternyata dalam hati yang seperti itu, dalam hati yang kecil seperti itu adalah bagian daripada pamer atau riya. Pamer atau riya itu adalah yang termasuk melebur amal-amal baik. Meskipun kita lakukan tapi dalam hati kita itu ada riya, ada pamer, maka di situ termasuk yang melebur pahala. Maka sia-sia jika kita semua ini melaksanakan ibadah sunnah tapi dengan ada rasa pamer atau riya kepada orang lain. Mau dipuji orang lain, mau disanjung orang lain, mau dikatakan orang lain orang hebat, mau dikatakan orang lain ahli ibadah, mau dikatakan orang lain memang orang rajin ibadah, itu termasuk syirkul asghar, termasuk syirik yang kecil, yaitu pamer atau riya. Maka kita jauhkan sifat pamer atau riya. Kadang ini sulit untuk bisa membedakan antara ikhlas dan tidak ikhlas. Contoh ini, ada indikasi jika orang banyak, ketika ada orang banyak kita rajin ibadah. Ketika tidak ada orang banyak, tidak diketahui orang itu tidak rajin ibadah atau malas, berarti di situ masih amal ibadah kita termasuk kategori masih pamer atau masih riya. Contoh ini, kita habis sholat maghrib ini, kalau di musola atau di masjid kita rajin sholat maghrib, ba'diyah maghrib ya, sholat rawatib namanya ba'diyah maghrib. Ketika di masjid kita rajin ba'diyah maghrib, tetapi kalau umpama kita ini pulang dari sholat jamaah maghrib, kemudian sampai rumah kita di musola atau di masjid tidak melaksanakan ba'diyah, sampai di rumah kita sudah malas dengan ba'diyah maghrib, maka itu salah satu indikasi atau tanda atau ciri khas kita ini belum bisa ikhlas. Masih ada unsur pamer, unsur riya, unsur ingin dipuji oleh orang lain. Kadang kita dalam hati kita begini, wah ini nggak ada orang lah, ini saya malas ini sholat sunat di rumah. Nah begitu, ini berarti kebalikannya, kalau ada orang berarti rajin, kalau nggak ada orang berarti malas. Ini berarti salah satu tanda pamer atau tanda riya. Maka jauhkan hati kita adalah terjauhkan, supaya jauhkan dari hati pamer atau riya ketika melaksanakan ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Sawabu man hafadha ala sintai asrata rakaatan fil yaumi wal lailati. Pahala orang yang menjaga 12 rakaat di dalam sehari di dalam semalam. Hadis nomor 324. An Ummi Habibah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min abdin muslimin yusolli lillahi ta'ala fi kulli yamin sintai asrata rakaatan tatawuan ghaira faridatin illa banallahu lahu baitan fil jannati illa bunya lahu baitun fil jannati. Rawi Muslimun wa Tirmidzi wa zada fi arba'an qabla dzuri wa rak'ataini ba'dal maghribi wa rak'ataini ba'dal isya'i wa rak'ataini qabla sholatil ghada'i. Artinya di sini adalah arti yang sumbernya dari Ummi Habibah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Ummi Habibah berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Rasulullah telah bersabda, tidak ada seorang muslim laki-laki yang melaksanakan sholat tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala di setiap hari dan setiap malam jumlahnya 12 rakaat sebagai ibadah sunat selain sholat fardu, kecuali ia hanyalah diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah membangunkan baginya satu rumah di dalam surga. Allah membangunkan atau membangun rumah baginya di dalam surga yang mau melaksanakan ibadah sholat sunat 12 rakaat, atau kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala membangun rumah yang ada di dalam surga. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi menambahi pada hadis tersebut, yaitu lafal arba'an qoblal asri, yaitu 4 rakaat arba'an qobla dhuhri, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'da, dan 4 rakaat setelah zuhur, dan 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Jadi apabila kita lakukan di sini, hati yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di sini, Imam Tirmidzi juga 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat
setelah duhur berarti 4 tambah 2 berarti 6. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib 6 tambah 2 berarti 8. Terus yaitu 2 rakaat setelah isya. Ya, 2 rakaat setelah isya dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah, namanya qobliyah subuh. Apabila kita melaksanakan sholat, di situ ada qobliyah duhur 4 rakaat, ba'diyah duhur 2 rakaat, kemudian ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat, dan qobliyah subuh 2 rakaat, maka Allah sungguh membangunkan satu rumah yang ada di surga. Subhanallah. Alhamdulillah, semoga kita bisa melaksanakan ya. Sawabu rakaatil fajri an Aisyah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rakaatul fajr khairun minad dunya ma fiha wa fi riwayatin lahuma ahabu ilayya minad dunya jami'an rawahu muslimun. Hadis yaitu hadis tentang pahala 2 rakaat qabliyah subuh, yaitu 2 rakaat sholat fajar, yaitu qabliyah subuh. Hadis yang sumbernya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, 2 rakaat sebelum subuh itu lebih utama dari dunia dan apa yang ada di dunia. Subhanallah. Dalam suatu riwayat disebutkan miliknya Imam Bukhari dan dalam suatu riwayat disebutkan yaitu 2 rakaat sholat subuh itu lebih saya cintai daripada dunia semuanya, dunia seisinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi ternyata sholat subuh secara berjamaah itu pahalanya luar biasa besarnya. Sholat subuh secara berjamaah ya, rakaatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat subuh itu pahalanya lebih utama daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat sholat subuh, sholat fajar, 2 rakaat sholat fajar yaitu sholat subuh itu lebih utama dari dunia dan seisinya. Bahkan di sini Rasulullah menyebutkan yang paling aku cintai ya, yang 2 rakaat sholat fajar itu lebih saya cintai daripada dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya masih kalah, masih sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 rakaat fajar yaitu sholat subuh 2 rakaat itu sangat besar pahalanya, lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada dunia dan seisinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharaja Tabarani bi isnadi an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah dullani ala amalin yanfa'uni Allahu bi wa qala alayka bi rakaatil fajr fa inna fiha fadilatan wa fi riyatin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tadu raka'ataini qabla salatul fajr fa inna fiha ar-ghaibu. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tabarani dengan sanadnya yang sumbernya dari Ibnu Umar. Ibnu Umar berkata, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hai Rasul, tunjukkanlah kepadaku ya Rasul suatu amalan yang bisa memberikan manfaat kepadaku. Allah memberikan manfaat kepadaku ya Rasul dengan amalan tersebut." Kemudian Rasulullah menjawab, hendaklah kamu menetapi dengan melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh, karena 2 rakaat sebelum subuh adalah sangat utama. Dan dalam suatu riwayat disebutkan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul berkata, janganlah kamu meninggalkan 2 rakaat sebelum sholat fajar yaitu sholat subuh, karena di dalam 2 rakaat sebelum subuh itu adalah amal-amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita semua ini supaya bisa menjaga ibadah kita, ibadah fardu kita jaga yang baik, ibadah sunat juga kita yang baik. Ibadah sunat kita jaga yang baik akan menjadikan ibadah-ibadah akan lebih sempurna, akan lebih baik, akan lebih barokah. Sholat qabla sebelum subuh itu pahalanya khairun minad dunya wa ma fiha. Subhanallah. Qabla subuh 2 rakaat usolli sunatan qabla atau subuh 2 rakaat ini mustaqbilal qiblat lillahi ta'ala. Qabla subuh 2 rakaat itu lebih utama daripada
dunia, isinya dunia dan seisinya. Bismillahirrahmanirrahim. Sawabu arba'i raka'atan qabla dzuri aw arba'un ba'da. Pahala tentang 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat setelah duhur. Wa an Ummi Habibah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man yuhafidu ala arba'i raka'atin qabla dzuri wa arba'in ba'da harramahullahu 'alan nari. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahahu wa Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah wa fi riwayatin Nasa'i fatamassa wajhu an-nar abadan. Artinya di sini adalah hadis nomor 327, hadis yang sumbernya dari Ummi Habibah radhiyallahu anha. Ummi Habibah berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat setelah duhur, maka haram jasadnya masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, nikmatnya ya. 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, atau langsung 4 rakaat salam. 4 rakaat salam juga boleh langsung 4 rakaat salam. Lebih baik 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sholli sunatan qabla tadhuri rakaataini ada alillahi ta'ala. Nanti 2 rakaat salam, setelah itu qabla lagi 2 rakaat sholli sunatan qabla tadhuri rakaataini ada alillahi ta'ala. Begitu juga sholat duhur, setelah sholat duhur berjamaah atau sendirian, kemudian kita laksanakan sholat ba'diyah duhur, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sholli sunatan ba'da duhuri rakaataini da'al lillahi ta'ala, 2 rakaat salam. Kemudian setelah itu kita lanjutkan 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi, yaitu sholli sunatan qabla duhuri, sholli sunatan ba'da duhuri rakaataini da'al lillahi ta'ala. Apabila kita menjaga, melestarikan, membiasakan 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur, maka jasad kita haram masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dan hadis ini juga disahihkan oleh Imam Tirmidzi dan juga disahihkan oleh Imam Nasa'i dan Imam Ibnu Khuzaimah. Dalam suatu riwayat miliknya, hadis miliknya Imam Tirmidzi, siapa yang menjaga sholat qobliyah dan ba'diyah 4 rakaat qobliyah dzhur dan 4 rakaat ba'diyah dzhur masing-masing, qobliyah dan ba'diyah dzhur 4 rakaat, maka ia termasuk orang yang tidak akan masuk, tidak akan wajahnya tidak masuk, tidak kena nerakanya Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya, abadan, selama-lamanya. Besok pada hari kiamat termasuk orang yang selama-lamanya tidak pernah menyentuh wajahnya atau badannya. Dia orang yang selalu membiasakan tersebut, tidak pernah menyentuh nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusolli arba'an bata antazula syamsu qabla dzuri wa qala inna sa'atun tuftahu fiha abwabus samai fa uhibbu ayas adali fiha amalun sholihun wa Ahmad wa Tirmidzi faqala hadisun hasanun. Artinya adalah hadis yang sumbernya dari Abdullah bin Sa'ib, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang melaksanakan sholat 4 rakaat sebelum matahari tergelincir atau lingsir atau tergelincir, sebelum duhur. Jadi sebelum duhur Rasulullah melaksanakan sholat 4 rakaat sebelum duhur, sebelum matahari tergelincir, matahari tergelincir. Kemudian Nabi Muhammad berkata, ini adalah waktu di mana pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya senang amal saya dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana amal yang baik dinaikkan, amalku yang baik dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Maka di sini salat qabliyah duhur kita upayakan untuk bisa. Kalau bisa semuanya, kalau tidak bisa sebagian dan saja juga tidak apa-apa. Kalau memang kondisinya tidak bisa semuanya atau tidak bisa sebagian, maka juga kita tinggalkan juga apa-apa. Wong itu namanya adalah sholat sunat. Dijalankan dapat pahala, tidak dijalankan tidak berdosa. Dijalankan dapat pahala,
tidak di jalan pun juga tidak berdosa. Kalau memang kondisinya memang memungkinkan, dalam keadaan waktu kemudian tenaga, keadaannya memang baru mood, baru senang melaksanakan qobliyah, maka upayakan kita bisa menjalankan qobliyah atau ba'diyah, minimal 2 rakaat. Kalau bisa ya 4 rakaat, kemudian ba'diyahnya juga 4 rakaat. Di sini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat waktu duhur, qobliyah duhur, disitulah waktu di mana dibukanya pintu-pintu langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal pada waktu siang itulah amal yang dinaikkan, amal sholat yang dinaikkan, sowan atau naik atau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kharaja Tabarani bi isnadi anil Bara' bin Azib radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shalla qabla dhuhri 4 rakaatin kana tahajjada bihinna min lailati wa man shallahunna ba'dal isya'i kamislinna min lailatul qadri Hadis yang dikeluarkan yang keluar dari Imam Tabarani dengan sanadnya yang sumbernya dari sahabat Bara' bin Azib dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, siapa yang sholat qobliyah duhur 4 rakaat, maka pahalanya dia adalah sama dengan dia adalah sholat tahajud pada waktu malam dari waktu malamnya. Dan siapa yang sholat qobliyah duhur 4 rakaat, dan siapa yang sholat yaitu sholat setelah isya 2 rakaat, maka siapa yang sholat yaitu ba'diyah isya 2 rakaat, maka sepertinya dia adalah seperti halnya dengan sholat Lailatul Qadar. Sholat isya 2 rakaat itu ya, sholat isya ba'diyah isya 2 rakaat itu sama dengan pahalanya dengan sholat malam Lailatul Qadar. Subhanallah, begitu besarnya pahala-pahala ibadah sholat sunat. Semoga kita bisa laksanakan dengan sebaik-baiknya, amin Allahumma amin. Demikian mengasihi kitab Al-Madzarur Rabih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.